Nih, saudara sekalian, hatimu akan bernilai sesuai dengan yang kamu masukkan di dalamnya. Perhatikan, nilai hatimu sesuai dengan apa yang kamu masukkan di dalamnya. Kalau kamu selama ini selalu memasukkan hal-hal yang kecil, hatimu jadi kecil. Kalau kamu sering memasukkan hal-hal yang kotor, hatimu jadi kotor. Kalau kamu sering memasukkan hal-hal yang besar, hatimu akan besar. Semakin besar, semakin besar. Ketahuilah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu. Maka kalau kamu pengen hatimu luas, hadirkanlah Allah di dalamnya. Senantiasalah mengingat Allah dalam hidupmu. Hatimu luas. Senantiasalah menyebut Allah dalam hari-harimu. Fahamilah, tidak ada siapapun di atas muka bumi ini melainkan hambanya. Fahamilah, tidak ada suatu kejadian terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak darinya. Semua kejadian adalah darinya. Semua manusia adalah hambanya. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah miliknya. Ketika hal itu kamu hadirkan dalam hatimu, hatimu akan menjadi tempat yang sangat luas. Bukan hanya dengan kamu bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kamu harus kerjakan, betul. Tapi bukan hanya sekedar itu gitu. Bukan hanya sekedar kamu keluar rumah baca bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Meskipun kamu harus juga melakukan hal itu. Bukan hanya sekedar sholat 5 waktu kamu kerjakan, kamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Meskipun jangan ada di antara kita yang berani-berani meninggalkan sholatnya. Akan tetapi pengen hati luas, bukan hanya dengan lisanmu membaca zikiran-zikiran atau bacaan-bacaan semacam itu. Karena ini masalahnya bukan masalah lisan, melainkan masalah hati. Terus gimana caranya? Ingat Allah. Ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Hadiah yang Allah berikan dalam hidupku. Kelanjutan sujudku. Kelanjutan doaku di saat nanti aku sudah masuk dalam alam kubur. Anak-anakku setiap kali sholat pahalanya mengalir juga ke dalam amal kuburku. Kalau nanti saya meninggal dunia, anak-anak saya adalah penerus sujud saya. Adalah orang-orang yang akan mendoakan saya sebagai ibunya. Maka kamu berakhlak kepada anakmu. Kamu menyayangi anakmu sebagai bagian dari jalinan hubungan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu gak akan berani mukul anakmu. Sebab kamu faham, anakku memang lahir dari rahimku, akan tetapi anakku bukanlah milikku. Ia miliknya Allah. Ustazah, anak saya kan punyanya saya. Memang iya. Bu, apakah kamu diajak rembukan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan janin
dalam rahimmu itu? Gak ada. Gak dimintain rembukan, gak ditanyain kamu pengen anak kamu umurnya sampai berapa. Kamu pengen anak kamu hidungnya mancung apa keluar apa ke dalam. Kamu gak ditanya sama Allah SWT. Dia lahir seperti yang Allah SWT inginkan. Bahkan kamu gak tahu kapan anakmu akan lahir. Kamu bahkan gak ikut-ikut serta dalam membentuk wajahnya, membentuk anggota tubuhnya, apalagi mengaturkan nasib hidupnya. Sebab anakmu bukanlah milikmu, anakmu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat Allah dalam saat kamu menghadapi anak-anakmu, akan membuat hatimu jadi lebih luas ketika menghadapi anakmu, terutamanya saat kamu menghadapi suamimu. Bu, suamimu memang suamimu. Iya, betul. Ada akte, ada surat nikahnya. Ada surat nikahnya. Betul. Suamimu adalah suamimu. Akan tetapi ia bukan milikmu. Ia milik penciptanya. Namanya Allah. Dan Allah telah menjadikan suamimu adalah jalan surga bagimu. Ingat itu terus. Ingat itu terus. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad kepada seorang sahabat wanita, sahabat perempuan. Ada seorang sahabat Ansar perempuan ya, sahabiah, bertanya beberapa hukum fikih kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Habis selesai dia nanya, dijawab Nabi. Nabi kemudian tanya, "Amutazawwijah anti? Apakah kamu sudah menikah?" Perempuan tersebut menjawab, "Bala ya Rasulullah, ini imra'at fulan ibn fulan." "Ya wahai Rasul, saya sudah menikah. Saya adalah istrinya fulan bin fulan." Nabi senyum padanya, kemudian bertanya, "Kaifa anti bih?" Ini hadis saya jadikan sebagai hadis paling penting. Saya berusaha menjadikan hadis ini sebagai pemandu saya dalam saya berumah tangga. Ini hadis saya ingin menuliskannya. Sebelumnya malah saya berencana untuk menuliskannya di dinding kamar kami. Cuman saya takut suami saya kegeeran. Jadi saya pun menuliskannya di dalam dinding hati saya. Semoga tidak pernah bisa terhapus. Saya berusaha untuk selalu mengingat-ingat hal ini dalam urusan bagaimana saya menghadapi pasangan hidup saya itu. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi nanya, "Kaifa anti bih?" Bagaimana kamu terhadap suamimu? Saudara sekalian, sangat mungkin juga jika kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad atau sekurangnya, bayangkan andai kamu jadi sahabat Nabi Muhammad, hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, teman-teman saudara sekalian, sangat mungkin juga untuk pertanyaan yang sama diajukan oleh Nabi kepada kita. "Kamu udah nikah, Halimah?" "Udah Rasul. Saya istrinya Fulan bin Fulan." Saya nggak mau sebutin nama suami saya, takut langsung pada googling. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi kemudian akan kembali balik bertanya, dan itu sangat mungkin terjadi kepadamu. Kalau kamu ditanya sama Nabi, "Kamu udah nikah?" "Udah Rasul. Saya istrinya Fulan bin Fulan." Nabi pertanyaan berikutnya akan kira-kira sama tuh. "Kaifa anti bih?" Bagaimana kamu menghadapi suamimu? Saat itu
Kira-kira apa jawabanmu? Apakah kamu bisa menjawab seperti jawaban dari seorang perempuan sahabiah ini? Dia bilang, ya Rasulullah, saya selalu taat padanya sekemampuan saya. Saya berusaha untuk melaksanakan apapun yang dia inginkan. Dan saya akan minta maaf padanya terhadap apa yang saya tidak mampu lakukan. Ya Rasulullah, saya junjung, saya muliakan suami saya di atas kepala saya. Saya hormati, saya sayangi dia sekemampuan saya, wahai Rasulullah. Ada nggak di antara kita yang berani jawab kayak begitu tuh? Kayaknya sih kalau kebanyakan dari kita kalau ditanya sama Nabi nih, gimana kamu sama suami kamu? Gitu deh Rasul. Atau mungkin malah kita akan nyari pembenaran. Dia juga gitu soalnya Rasul. Kita tuh suka bilang, bagaimana mungkin saya menjadi Khadijah jika suami saya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gimana saya bisa jadi kayak Fatimah? Suami saya nggak kayak Ali bin Abi Thalib. Suaminya juga ngomong gitu. Gimana saya bisa jadi kayak Sayyidina Ali? Nah, bini saya jauh banget dari Sayyidah Fatimah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi ketika mendengar sahabat perempuannya berkata seperti itu, Nabi lebar senyumnya. Nabi berbinar matanya. Nabi senang banget sama umatnya perempuan yang menjadi istri yang solehah bagi suaminya. Kamu, kalau penting bagimu untuk di akhirat ada di belakang Nabi Muhammad, dan kamu adalah seorang istri, berusahalah jadi istri yang soleh. Saudara sekalian, sesudah itu Nabi Muhammad berpesan padanya. Pesan yang sangat indah. Itu tadi, rasa-rasanya pengen saya tulis di dinding kamar saya tuh. Cuman takut bikin suami saya terlalu besar kepala gitu. Dia bilang begini nih, Nabi Muhammad SAW bersabda, katanya baginda kita alaihi salam, "Fanzuri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Ia adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu menghormati dan menyayanginya, jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakannya. Jalan surga bagimu ketika kamu hormat dan kamu memuliakannya. Jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dan selalu menyakiti hatinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, lihatlah Allah dalam diri suamimu, akan menjadikan hatimu lapang. Lihat Allah dalam diri suami. Jadi tiap lihat suami nih, ini dia laki-laki yang telah Allah pilihkan untuk menjadi pembawa kunci surga saya. Jalan surga kita teman-teman. Jalan surga kita. Jadi kalau ngelihat suami lagi sangat menyenangkan, surga adem emang. Menyenangkan emang nih surga, bener-bener nih.
Kalau suami lagi menyebalkan, surga emang berat. Enak tuh ngelihat Allah dalam diri suami kita, teman-teman. Karena memang sejatinya seperti itu gitu. Ustazah, suami jalan surga, tapi dia aja nggak sholat. Kan saya bilang jalan surga, belum tentu dia masuk surga. Jalan surgamu, teman-teman, jalan surgamu. Bisa jadi belum tentu dianya masuk surga, tapi jalan surgamu. Emang bisa ustazah jalan surga tapi dia nggak masuk surga? Bisa. Asia tuh istri solehah, suaminya Fir'aun, dia bisa jadi istri yang solehah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Suaminya kayak begitu, ngaku dirinya sebagai Tuhan, emang masuk surga? Enggak. Jadi salah satu dari orang-orang yang akan Allah hancurkan di dalam neraka. Jadi saudariku sekalian, jangan lihat suamimu sebagai suamimu, ataupun jangan lihat suamimu sebagai bapak dari anak-anakku. Nggak cukup. Kamu harus lihat suamimu sebagai seseorang yang Allah telah pilihkan untuk menjadi jalan surga bagimu. Dan memang pilihan Allah tuh nggak salah.